Yang bayar siapa? Yang bayar ya Arif. Kredit nama siapa? Iya sama dia juga. Nama Arif? Iya, Motornya kamu yang make? saya. Yang bayar Arif? Iya. Siapa lagi dia? Ya temen aku. Ya Terus buat apa? Kamu aja aku nggak kamu urusin, kamu ngurusin dia. Emang dia siapa? enggak bisa aku jelasin. Coba jelasin Mbak. Mbak apa Arif mau jelasin? Gimana ya? Kalau saya yang jelasin, takutnya istrinya nggak percaya. Kalau si Arif, tapi saya punya bukti kok. Iya apa? Saya punya bukti. Apa nih? Kartu Tamagotchi? Ini buktinya kalau saya memang dari dealernya, Oh kita bisa ya. ya. Dan saya juga kesananya karena memang si Arifnya ada masalah sedikit sama saya. Oke masalah apa nih? Apa? Awalnya si Arif minjem motor saya. Dan motor saya entah kemana, saya nggak tahu. Oke Mbak ini maksudnya Mbak ini apa dipinjam motor dengan Arif hubungannya apa maksudnya? Ya saya punya apa namanya usaha Rental? rentalin, ya. Rental motor. Oke Iya. Mbak punya usaha rental motor dipinjam Arif. Iya. Terus? Terus ya Arif pinjam ya karena saya percaya sama dia teman saya ya mau gimana lagi ya Terus udah. motor hilang? Motornya entah kemana nggak tahu Bener, hilang Arif? atau gimana nggak ngerti deh. Ya motor hilang. Nah karena saya ada etikat baik, saya gantilah motornya. Istri kamu kenapa nggak tahu? Ya enggak lah, saya diam-diam takut saya mas. Takut marah lah. Saya nggak mau beratin istri saya. Kamu nggak berarti istri kamu, jadi Iya. kamu nggak cerita. Kamu hilang motor sampai istri kamu nggak cerita, kamu pendem sendiri. Saya saking saya nggak mau istri saya nggak mau dia kepikiran. Biar saya Oh jadi Mbak ini nggak ada hubungan spesial sama Arif nggak ada ya? Enggak sih. Jadi rental motor ke Iya. Arif ngilangin terus dia mau tanggung jawab. Iya. Jadi dia- itu dalam rangka beli motor baru untuk ganti motor Mbak yang hilang. Iya betul. Oke, ini jadi udah clear nih Mi, udah jelas nih. Jadi beli motor bukan buat kamu tapi ngeganti. Iya. Tapi permasalahannya Umi coba ini Arif mendam sendiri semua problemnya. Padahal dia udah menikah, tapi semua problemnya permasalahannya tidak dia share ke istrinya. Dia tanggung sendiri, tapi dia bilang karena saking sayang sama istrinya dia nggak mau ngebebanin. Menurut Umi bener apa salah? Kalau suami Umi sendiri gimana Mi? Bos, kalau niatnya Iya. Arif untuk agar supaya istrinya itu tidak merasa juga terbebani dengan problematika dia di luar, saya hargai itu. Cuma yang saya maksud, Rif, lu apa susahnya sih ngomong nak, tapi ngomongnya juga pelan-pelan. Misalnya dalam keadaan tidur-tiduran, bini lu sambil lu elus, lu bilang apa adanya. Gitu. Jangan ibaratnya segala sesuatu lu pendem sendiri, lama-lama meledak loh. Kalau tidak berbagi dengan yang lain itu lama-lama di sini penuh. Saya akuin niat kamu tuh baik untuk agar supaya istri tidak ikut merasakan masalah yang di luar. Cuma nggak baiknya itu tidak ada kejujuran. Nah terus lagi kalau lu minjem sama si Eno itu harus ada waktu. Artinya kapan itu mau dibayarnya. Nggak bisa, Nek dengerin nih ya. Ini kan pada tukang utang nih. Termasuk saya maksudnya. Orang ngutang itu pertama ila ajalin musamma. Harus ada batasan waktu kapan mau dibayarnya. Gak bisa kalau kita ngutang sama orang kita bilang, nanti aja kalau saya punya rezeki lah kapan adanya. Iya kan? Nah terus yang kedua itu faktubu. Harus ada hitam di atas putih. Hitam putih acara kita juga ya. Di Trans7 juga ya. Wajib terima kasih tuh sama saya udah meromoin ya kan. Hitam di atas putih artinya harus ada perjanjian. Sebab zaman sekarang banyak orang yang banyak kagak ngakuin kalau udah punya utang. Ya kan? Kalau ada bukti lu kagak ngaku. Nih. Kan begitu kan? Itu maaf salahnya Arif kalau menurut Umi, ya. Terus lagi tapi ada cakepnya juga Arif. Cakepnya apa? Dia tanggung jawab loh ngilangin motor orang. Iya kan? Iya ngilangin Ya Allah kelibet dikit Ngilangin sesuatu memang harus tanggung jawab bos. Dan ngulanginnya memang juga harus kudu yang lebih baik. Gitu, iya.
ibaratnya udah tanggung jawab lah. Heeh. Arif udah beliin motor tapi walaupun dengan cara menyicil, tapi kan nama Arif. Udah beres kalau sama Mbak siapa nih? Mei. Mbak Mei. Iya. Mbak Mei. Oke, dan sekarang Arif nih yang ngomong nih. Udah jelasin sama Umi itu bagaimana tadi. Kamu harusnya sekarang udah bisa punya sesuatu untuk dikatakan. Ayo, lihat istri kamu. Rif, ngomong nak, ngomong sama bini tuh ngomong. Ya, Ma, Jangan diem aku aja. minta maaf. Karena kemarin Gua aku kesian. bingung, aku malu Mana lagi bunting. buat ngomong ke kamu. Yang keras dong Rif, ngomongnya Rif. Karena aku ngojek kayak gini juga untuk kedepannya kita, aku ngumpulin uang untuk lahiran, untuk apa, untuk melunasin utang ke Eno. Aku kayak gini juga untuk demi anak kita nanti. Aku nggak mau nanti pas anak kita lahir aku nggak kerja, gitu. Jangan diulangin lagi. Iya, aku nggak ngulangin lagi. Mulai sekarang kamu bisa jujur sama aku. Iya, aku jujur. Oke, jujur sama istri sekarang kerja kamu apa aja sebetulnya coba? Jujur. Masih ngojek sih, Mas. Masih ngojek. Iya. Terus? Sama aku kemarin itu ada usaha modal sedikit untuk dagang parfum aku di Jatinegara untuk tambah-tambahan buat nanti pas lahiran. Tapi istri nggak tahu juga. Istri belum tahu. Kenapa? Malu juga. Malu. Ngapain malu ya kan? Sekarang kamu udah punya tabungan belum? Jujur. Udah. Udah Udah nabung berapa sekarang? Kau boleh tahu. Mau ditambahin? sekitar 9 jutaan ada. Apa? Sekitar 9 jutaan 9 ada. jutaan. Nah, berarti berapa yang mau dibayar buat utang Eno? Mungkin 2,5 dulu kali. 2,5 dulu. Kenapa nggak langsung aja? Yang penting ada ini dulu. Sisanya nanti buat yang lain, Mas, kebutuhan yang lain. Jaga-jaga lah Iya. ya. Oke, sekarang Mbak Ria mau ngomong apa sama Arif? Udah sih, cukup. Aku udah tahu semuanya. Yang penting jangan diulangin lagi. Iya. Terus pulang ke rumah. Udah itu aja. Jadi kecurigaan kamu selama ini tidak terbukti ya, udah terbukti di rumah Uya, kecurigaan itu dianulir. Ya, tidak ada apa-apa dia dengan Ida. Dia sering boncengin sama cewek, kata teman-teman kamu memang benar, tapi ternyata dia ngojek. Cuma dia nggak cerita kalau dia ngojek, dia nggak cerita kalau dia udah di PHK dari tempat kerjanya. Sama Mbak ini pernah beli motor karena memang dia ngilangin motornya. Dia rental motor ya. Saya minta maaf juga sama istrinya kalau ini hanya salah paham aja. Iya. Ya. Nah, Arif katanya ada yang ingin diberikan juga sama istri apa tuh? Kejutan apa nih? Kata nggak sebulan nggak pulang ke rumah mau ngasih kejutan apa tuh Arif? Hah? Apa-apa nggak usah malu-malu. Ambil tadi kamu yang udah kamu siapin mana? Silakan Rif. Bersujud. Ayo istri dulu. Sini nih. Kenapa Umi kok nangis, Mi? Kenapa emang suaminya Umi dulu juga dagang parfum? Kenapa, Mi? Saya kesian sama Arif. Apa-apa yang bikin Umi nangis apa? Banyak. Apanya? Saya pertama segitunya ya Arif berjuang agar supaya tidak nyakitin istrinya. Insya Allah pulang nggak pulang, pulang. Istrimu juga nggak butuh duit aja, butuh kamu juga. Betul. Pulang nggak pulang. Tuh, butuh yang seperti ini, Mi ya. Bukan hanya materi, Mi ya. Iya. Peluk lagi dong istrinya dong, ayo dong. Nah. Umi jangan nangis ya, Mi ya. Emang yang, lihat tuh Mi. Kalau lagi mengandung emang sensitif, Mi. yang Umi ini. Hah? Yang Umi ini, yang Oh Umi. iya. Heeh. Kenapa sih kamu marah-marah terus? Kenapa sih?
Jangan-jangan bener yang dibilang Umi. Kalau cewek marah-marah kalau lagi main. Udah, jangan ya. Jangan capek-capek. Kasihan kandungannya. Ya udah, nanti pokoknya kalau laki-laki kita beri nama mau perempuan. Hah? Gak mau sama Mas Uya. Pemirsa, tadi itu bukan ungkapan serius dari Nanas, cuma dia lagi kesel sama saya aja. Karena saya kurang perhatian sama Nanas. Iya deh, aku janji nanti malam aku bawain kamu martabak ya. Oke? Kalau begitu, ya kalau laki-laki siapa namanya? Budiono. Oke. Ya udah. Sampai ketemu lagi di rumah. Uya.